Muhammad. اللهم Allahumma صل salli على ala محمد Muhammad wa ali وآل محمد Allahumma اللهم salli صل ala على Muhammad محمد وآل Allahumma salli ala اللهم صل Muhammad على wa ali محمد وآل محمد وآل wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Masyiral muslimin, saimin, saimat rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih dalam bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang penuh dengan maghfirah, Ramadan yang penuh dengan rahmat, Ramadan yang membebaskan kita dari azab api neraka. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan memulai surat baru, yaitu surat Thaha, surat yang ke-20. Surat Thaha ini kita ketahui nanti banyak berbicara tentang Nabi SAW dan tentang suksesi di dalam agama Samawi. Untuk itu, mari kita masuk nanti ke screen untuk membaca surat Thaha, surat yang ke-20 ayat 1 sampai 5. Dan bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membimbing kita, memandu kita, memperdengarkan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Thaha, surat yang ke-20 ayat 1 sampai ayat 5. Dan harapannya jemaah sekalian juga ikut membacanya setelah itu dengan makhraj yang telah kita dengarkan dari Ustadz kita. Baiklah, kita masuk ke screen dan sekaligus mempersilakan dengan segala hormat pada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh. Fadhal Ustadz. Syukran Ustaz, syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى تنزيلا الرحمن على العرش استوى صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار
اللهم صل على صل على محمد محمد وعلى محمد اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. Mewakili jemaah sekalian, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh, yang telah membacakan kepada kita surat yang ke-20, surat Thaha ayat 1 sampai 5. Semoga setiap ayat yang beliau bacakan tadi kepada kita menjadi wasilah di sisi Allah SWT. Allah SWT menyatukan, mengumpulkan nanti beliau bersama dengan para nabi, para rasul, dan orang soleh lainnya. Begitu juga jemaah sekalian yang ikut membaca ayat-ayat Al-Quran tadi, semoga dengan bacaannya tersebut Allah SWT mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, Amin ya dan Allah. melepaskan dari berbagai macam bencana dan penyakit yang bisa mengganggu ibadah kita. Jemaah sekalian, kita mulai surat baru, yaitu surat yang ke-20. Thaha, ya tulisannya tadi huruf Tha dan Ha, cuma 2 huruf. Thaha. Sama dengan Yasin juga 2 huruf. Jadi Yasin, Thaha itu adalah cuma 2 huruf. Ini termasuk huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah artinya tidak ada artinya secara kata karena bukan kata. Makanya di sini kita lihat tidak ada artinya, tulisannya ya Thaha. Thaha. Cuma biasa diartikan oleh sebagian ulama, Thaha itu adalah nama lain daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya Yasin juga Nabi Muhammad. Surat ini turun di Mekah, masih turun di Mekah sama dengan Maryam kemarin. Maka disebut juga dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 135 ayat. 135 ayat berarti sekitar kurang lebih 25 kali kita ketemu ya. 20-an kali kita ketemu, karena satu kali ketemu kan 5 ayat ya, 5 kali 20 100, ini 135, jadi sekitar 23 atau 26 ayat ya, kurang lebih 26 kali pertemuan, dan berarti kita akan menyelesaikannya nanti di luar bulan Ramadan. Jadi jemaah sekalian, kita tahu bahwa Ramadan kita tersisa tinggal kurang lebih tidak sampai 10 hari lagi ya. Sebentar malam ini adalah malam yang ke-23 kalau tidak salah. Jadi hari ini 22. Kalau selesai hari ini berarti puasa kita tinggal 8 hari kalau 30 hari. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan surat Thaha di dalam Ramadan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau kita lihat isinya surat Thaha seakan-akan tidak jauh dengan, maksudnya bersambung dengan surat Maryam. Jadi kalau Maryam itu berbicara tentang Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kemudian Siti Maryam, lalu terakhir nanti berbicara tentang Al-Quran. Nah, permulaan nanti surat Thaha juga bicara tentang Al-Quran. Ya. Untuk itu mari kita mulai masuk di ayat yang ke-1. Makanya jemaah sekalian, sebelum kita masuk kita sampaikan bahwa ilustrasi kita di samping kiri ini, ya, ilustrasi kita di samping sini, ini adalah Taurat. Ini adalah Taurat dengan dalam bahasa Ibrani. Jadi ini bukan Arab, ini Ibrani. Karena nanti Thaha ini berbicara tentang Nabi Musa, bagaimana dia dipanggil oleh Allah di Gunung Tursina, lalu kemudian Nabi Musa juga meminta supaya dipersiapkan saudaranya yaitu Harun menjadi pelanjutnya. Kita mulai daripada ayat 1. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Jadi karena permulaan, jadi ada bismillahnya di sini. Dan kita tahu jemaah sekalian, seluruh surat dalam Al-Quran itu dimulai dengan bismillah kecuali satu, yaitu surat yang ke-9, surat At-Taubah atau nama lainnya surat Al-Bara'ah. Jadi kalau kita lihat surat Al-Bara'ah tidak ada di sini. Karena langsung ayat 1. Kalau di surat lain semuanya ada bismillahirrahmanirrahim, sehingga sebagian ulama berpendapat
bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu sejatinya menjadi ayat 1 seperti dalam surat Al-Fatihah. Cuma jemaah sekalian berbahagia, di dalam penulisan mushaf yang ada sekarang ini itu tidak dikasih nomor, tapi dihadirkan nomor 1-nya di sini. Kenapa? Karena untuk memediasi atau memberikan jalan keluar terjadinya pertentangan bahwa Bismillah merupakan bagian dari surat atau bukan. Karena dia mengatakan ini bukan bagian dari surat. Ada yang mengatakan bahwa Bismillah hanya menjadi bagian dari surat di surat Al-Fatihah saja. Kita sudah terangkan dulu waktu berbicara surat At-Taubah, kalau Bismillah bukan merupakan bagian dari surat, hanya merupakan bagian surat di surat Al-Fatihah, surat pertama, artinya surat-surat lain itu adalah tambahan saja, itu ada pertanyaan besar yang perlu dijawab, yaitu kenapa di surat At-Taubah tidak dikasih Bismillah? Itu kan cuma tambahan saja dari penulis mushaf, bukan dari Nabi. Itu masalahnya di situ. Kenapa di dalam surat At-Taubah tidak ada, sementara yang lain ada? Jadi dengan demikian tidak ada di surat At-Taubah, bisa dipastikan memang ini ada dari sananya, dari Allah SWT, memang ada Bismillahnya di surat-surat lain. Seperti itu. Tapi apapun saya kira penulisan mushaf sudah bagus, mencari jalan tengah, yaitu Bismillahnya tidak dikasih nomor, dan kan nomornya dipindahkan ke sini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian Toha. Toha ini adalah tadi kita sampaikan sama dengan Yasin, namanya huruf terputus, huruf terpisah, namanya muqatta'ah. Dari kata qata'ah, qata'ah yaqta' itu artinya memotong, memisah-misahkan. Jadi huruf muqatta'ah itu artinya huruf yang terpisah-pisah. Penulisannya bersambung, tapi bacanya pisah. Menulis ini kan nyambung nih, to dan ha. Tapi membacanya tidak boleh. Tidak boleh kita baca tah. Ya. Tidak boleh kita baca tah atau tahun. Nggak boleh. Karena kalau misalnya dikasih harakat to, kemudian dikasih haknya tanwin menjadi tahun. Ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu kata namanya. Nah, yang namanya muqatta'ah harus dibaca satu-satu. Jadi penulisannya saja yang bersambung. Tapi bacanya itu harus terpisah. To, ha. Jadi begitu bacanya. To, ha. Huruf to dan huruf ha. Ya. Sama dengan alif, lam, mim. Alif, lam, ro. Alif, lam, mim, sod. Dan sebagainya. Di surat Maryam dulu, surat 19 juga dimulai dengan ka, ha, ya, ain, sod. Jadi dimulai juga dengan huruf muqatta'ah juga. Pernah kita sampaikan bahwa huruf muqatta'ah ini, kalau kita kumpulkan, baru dikeluarkan huruf-huruf yang sama, kita ambil satu saja, misalnya haknya dua kita ambil satu saja, ra-nya dua kita ambil satu saja, maka nanti akan membentuk satu kalimat yang mengatakan bahwa ada siratun mustaqim, siratu alin mustaqim, kata masak, maka berpegang teguhlah bihi kepadanya. Kurang lebih begitulah. Pernah kita bahas dulu di suatu surat muqatta'ah. Ada dulu kita sampaikan file-filenya dan sebagainya. Jadi Toha seperti itu. Jadi kalau kita baca Toha ini dapat 2 pahala, 1 pahala dapat 10 hasanah, atau dapat To dapat 1 pahala, hak dapat 1 pahala. Ya, jadi 1 pahala itu dapat 10 hasanah, 10 kebaikan. Di kita membaca Toha dapat 20 kebaikan. Itu baru Toha. Bagaimana kalau kita baca? Yang menarik lagi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita dibacakan seperti tadi Ustaz Hafiz Salim membacakan kepada kita, maka beliau itu dapat banyak pahala. Karena waktu beliau baca, dia dapat pahala sendiri. Kemudian ketika kita semuanya baca, beliau juga dapat pahala karena dia membimbing kita. Jadi misalnya kita ada 50 orang tadi baca. 50 orang ini dapat setiap hak kepada beliau tanpa mengurangi pahala kita sendiri. Jadi itulah enaknya namanya amal jariyah. Jadi kita dapat tanpa mengurangi pahala orang itu namanya amal jariyah. Kata jariyah itu saling tarik menarik. Jariyah itu menarik karena jariyah itu mengalir. Mengalir itu kan tarik menarik. Kenapa air bisa mengalir? Karena tarik menarik. Makanya tetangga disebut dengan jar karena menarik. Dengan tetangga kita itu harus saling tarik menarik, gotong royong, bantu membantu namanya. Ya.
Itu adalah Thaha. Ya. Kemudian ayat 2-nya, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ini sebuah pernyataan yang harus kita camkan baik-baik. Jadi supaya, kan sering ada yang berpikir Al-Quran itu kok susah. Kita sudah bahas juga kemarin di akhir surat Maryam yang kemudian kita berikan penjelasan dengan surat Al-Qamar. Ya, kita ulangi kembali di sini. Kita tunjukkan kembali surat Maryam ya. Surat Maryam ini. Ayat terakhir kemarin. Ya, ini ada di sini. Surat Maryam. Nah ini dia ayat 97. Ini kan Maryam hanya 98 ayat terakhir di sini nih. Ya. Kemudian di 97-nya di sini dikatakan fa innama yassarnahu, bahwa sesungguhnya yassarnahu, kami memudahkan Al-Quran itu bilisanika, dengan lisan Muhammad, dengan bahasa Muhammad. Ini Al-Quran maksudnya. Jadi kami membuat Al-Quran itu mudah dengan bahasa Muhammad. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bahasa yang paling sempurna dan gampang. Kalau kita tidak menganggap susah ya karena kita tidak ada kemauan yang kuat. Ya, buktinya kita bisa berbahasa lain selain bahasa nasional kita. Kebanyakan orang di dunia sekarang selain bisa berbahasa nasionalnya, bisa bahasa kedua, misalnya bahasa Inggris, ada yang bahasa Perancis. Di Timur Tengah yang pernah dijajah Perancis bisa berbahasa Perancis. Ada yang bisa berbahasa Jerman dan sebagainya. Jadi di Amerika Latin banyak orang bisa berbahasa Portugis, berbahasa Spanyol misalnya, selain menggunakan bahasa nasional mereka. Nah, kalau kita bisa mempelajari bahasa-bahasa ini, kenapa kita menganggap susah berbahasa Arab, maksud saya Al-Quran yang berbahasa Arab? Itu pasti hanya karena rasa a priori namanya. Rasa dari awal sudah merasa a priori. Makanya Allah mengatakan, mendorong kita, memancing kita dengan kata-kata fa innam yassarnahu bilisanika. Sungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu untuk dengan menggunakan bahasamu. Tujuannya apa? Litubasyira bihil muttaqin. Supaya engkau memberikan kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang yang bertakwa. Wa tunzira, dan engkau Muhammad memberikan peringatan bihi, dengan Al-Quran itu, qauman ludda, kaum yang hatinya itu keras. Ini kata-kata ludda itu hatinya keras, hatinya membangkang. Kalau bahasa kitanya, ludda itu keras kepala. Kaum yang keras kepala. Jadi memberikan peringatan kepada kaum atau kepada orang yang keras kepala. Jadi Al-Quran itu obatnya, obat keras kepala. Jadi kalau kita keras kepala, kita harus obatnya rajin baca Al-Quran. Nah, cuma memang pertama kali harus kita mengakui apakah kita keras kepala atau tidak. Yang repot kalau kita tidak mau mengaku, tidak mau jujur pada diri sendiri. Nah, itu dia. Jadi Al-Quran itu mudah. Kita juga mengutip kemarin surat Al-Qamar, ya, surat 54, ayat 17, 22, kemudian 32 dan 40 kemarin ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh kami telah membuat Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Fahal min mudzakir, tetapi kenapa tidak ada yang mau belajar, tidak ada yang memikirkan. Jadi surat Maryam kemarin, walaupun berbicara di awal tentang Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Siti Maryam, kemudian Nabi Isa, Nabi Ibrahim juga, kemudian beberapa nabi yang lain, kemudian juga kembali lagi berbicara tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam di akhir surat. Nah, tetapi intinya adalah Al-Quran, ujungnya Al-Quran. Itu mudah. Nah, ini adalah tadi kita lihat di surat Maryam terakhir 58-97 tadi tentang Al-Quran juga. Nah, ketika kita masuk ke surat Thaha, permulaannya juga adalah Al-Quran. Ya. Dan kita sudah sampaikan juga bahwa kalau ada huruf muqatta'ah, maka pada umumnya bahkan hampir semuanya ayat berikutnya itu tentang kitab suci. Entah menyebutnya Alkitab kah, entah menyebutnya ayat kah, tilka ayat, entah menyebutnya sebagai Al-Quran. Jadi ada Alkitab seperti Alif Lam Mim,
Dzalikal kitabu la raiba fi. Ada yang menyebut sebagai tilka ayatul kitab dan seterusnya. Ada seperti ini Al-Quran, ya, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Jadi kami tidak menurunkan kepada umat Al-Quran untuk membuat susah. Ingat, tashqa itu membuat susah. Ya, menjadi susah di sini, ketika celaka di sini susah ya. Di tashqa itu membuat susah, ya, membuat masalah. Jadi Al-Quran itu justru solusi. Al-Quran itu adalah syifa. Di tempat lain disebut Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh. Makanya dibuat mudah. Ya. Karena dia bisa menyembuhkan hati kita. Kemudian bukan untuk membuat kita susah, berarti kan membuat mudah. Sama tadi, lawannya mudah kan susah. Yassarna tadi, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Kami membuat Al-Quran itu mudah. Jadi Al-Quran itu aslinya mudah. Dan Al-Quran itu enak sekali, karena kalau kita rajin membacanya, penalaran kita menjadi baik, tersusun, terkonstruksi, mindset menjadi benar. Ingat jemaah sekalian berbahagia, yang namanya tindakan manusia itu ditentukan oleh pandangan dunianya, world view-nya. Nah, world view itu ditentukan oleh mindset kita, pikiran kita. Kalau kita teruskan lagi, mindset itu ditentukan oleh apa yang disebut dengan epistemologi, kalau kita bicara filsafat. Nah, seperti itu. Kalau epistemologinya salah, otomatis mindsetnya salah. Mindsetnya salah, otomatis nanti tindakannya juga salah, keliru. Ya, oleh sebab itulah yang harus diperbaiki apanya? Epistemologinya dulu. Ataukah bagaimana pengetahuan itu kita ketahui. Nah, makanya kalau kita baca surat Al-Alaq, Iqra, 5 ayat pertama itu berbicara tentang ilmu pengetahuan. Ilmunya pengetahuan, namanya epistemologi. Jadi epistemologi itu adalah ilmunya pengetahuan. Itu namanya. Epistem itu artinya pengetahuan, logos adalah ilmunya pengetahuan. Nah, makanya kalau kita baca surat Al-Alaq, 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu tentang itu. Karena harus bermula dari situ dulu. Baru kemudian nanti lahirlah mindset. Mindset nanti melahirkan tadi pandangan hidup, world view, pandangan dunia maksudnya. Ya, contohnya misalnya, kenapa ada orang yang suka menyiksa orang seperti Israel misalnya? Ya karena memang pandangan hidupnya ataukah world view-nya memang begitu, bahwa menyiksa orang itu satu kenikmatan tersendiri karena ada semacam keunggulan ras di sana. Dia merasa menunjukkan, ini rasa hebat dengan menyiksa orang. Nah, jadi itu mindset. Tentu tidak semua orang Yahudi begitu, tapi yang namanya Zionis ya cenderung begitu. Nah, dengan demikian itu mindset dibikin. Makanya kan apa yang disebut dengan brainwashing itu adalah dalam rangka membuat mindset sebetulnya. Jadi sebelum kita dibuatkan mindset baru, ada namanya brainwashing. Brainwashing itu artinya dibersihkan dulu pikirannya. Jadi pikiran-pikiran lamanya dihilangkan dulu. Ya, baru kemudian diisi dengan yang baru. Jadi di brainwashing. Nah, jadi begitulah juga dengan Al-Quran, datang kepada kita bicara tentang pengetahuan, baru kemudian bicara bahwa Al-Quran itu bukan untuk susah. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Jadi bukan untuk bikin susah itu Al-Quran. Jadi kita camkannya mas sekalian, Al-Quran itu bukan bikin susah. Al-Quran itu justru indah sekali. Ya. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada Muhammad untuk bikin susah. Jadi Al-Quran ini disebutkan Al-Quran, berarti ini maksudnya yang kita baca ini. Itu susah. Kita lihat di sini kata-kata tashqa di tempat lain. Kita lihat di sini. Ya. Surat apa namanya? Ya. Surat Toha juga ini nanti kita ketemu di ayat 117. Surat 20 juga 117. Jadi kata litashqa ini dijelaskan di ayat lain di surat yang sama, surat Toha. Cuma ayatnya cukup jauh di belakang, 117. Jadi sudah bagian akhir. Fakulna, lalu kami berfirman, ya Adam, ingat nanti bagian akhir daripada surat Toha ini, itu bicara tentang Nabi Adam, surat Toha. Jadi nanti, ada berbicara tentang seperti ini. Fakulna ya Adam. Kami berfirman, wahai Adam, inna hada aduwwul laka. Sungguhnya maksudnya ini adalah syaitan, iblis. Iblis ini adalah musuh kamu, aduwwul laka. Wali zaujika, dan pasanganmu, istrimu. Kalau suami, ya, kalau istri ya suamimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah. Maka ketahuilah, kenalilah musuhmu ini
jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua, suami istri, minal jannah, dari sorga. Jadi targetnya musuh ini adalah mengeluarkan kita dari sorga. Nah, jemaah sekalian di tempat lain dikatakan syaitan itu adalah aduun mubin. Ya, aduun itu musuh yang nyata, dengan demikian tidak harus membayangkan sesuatu yang berada di alam gaib. Karena syaitan itu harusnya nyata. Fala yukhrijannakum. Jadi ini adalah peringatan Allah, jangan sampai kalian berdua dikeluarkan dari sorga olehnya, fatashqa, maka kamu akan susah. Jadi ingat, jadi yang namanya susah itu adalah di neraka. Kalau di sorga itu tidak susah. Ya. Jadi tidak celaka orang kalau masuk surga, yang celaka kalau masuk neraka. Nah, berarti kalau kita kaitkan tadi dengan ayat awal, Al-Quran ini justru ingin melepaskan kita dari neraka, yaitu yang tashka tadi, litashka. Karena tashka itu adalah celaka, celaka itu adalah neraka tempatnya. Jadi Al-Quran ini pertama mengobati jiwa kita, setelah jiwa terobati, tindakan menjadi baik. Ketika tindakan menjadi baik, maka kemudian kita mengumpulkan banyak poin pahala di sisi Allah SWT yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Jadi katakan, wahai Adam, tentu saja dengan anak cucunya juga, fala yukhrijannakuma, jangan sampai musuh kalian ini, yaitu iblis atau syaitan ini, mengeluarkan kalian berdua, yaitu dengan istri, suami, dari surga. Karena kalau kamu keluar, fatashka, kamu akan celaka, kamu akan mengalami kesulitan di sana. Jadi begitu. Ayat 3. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi tadi ada kata maknya kan? Jadi tiadalah Al-Quran ini diturunkan untuk membuat susah. Karena dimulai dengan ma, ya ma anzalna alaika Al-Quran, tiadalah kami turunkan kepada Muhammad Al-Quran ini, ya tadi di atas ini. Ya, jadi ini tadi. Ma anzalna alaika Al-Quran, tiadalah kami menurunkan kepada Muhammad Al-Quran ini, litashka. Pasangannya ma di sini nanti adalah illa, kan begitu. Jadi cuma illanya ada di ayat 3. Ya. Jadi illanya di ayat 3. Coba kita lihat ya. Nah, jadi kita lihat illatnya di sini. Illa. Nah, jadi tadi pasangannya di sana ma. Ya, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, illa, kecuali. Jadi bukan untuk bikin susah, bukan untuk bikin celaka, bukan untuk bikin masalah. Kecuali tadhkiratan, dia adalah pelajaran. Tadhkirah itu bisa bermakna peringatan, bisa bermakna pelajaran. Cuma memang harus ada goodwill, keinginan baik, niat baik. Harus ada nawaitu. Di sini katakan illa tadhkiratan liman, untuk orang yang yakhsha. Orang yang punya keinginan, orang yang punya goodwill, yang punya nawaitu, yang takut. Maksudnya itu yakhsha nih, takut keluar dari kebenaran. Kalau dia takut keluar dari kebenaran, harus belajar. Karena yang namanya ilmu itu menyebabkan kita tersingkap hal-hal yang tadinya kita tidak ketahui. Yang kita tidak ketahui sebelumnya itu namanya misteri. Misteri itu kemudian tersingkap, terbuka setelah kita belajar. Nah, maka bagi orang-orang yang takut selalu berada di dalam lapisan-lapisan ketidaktahuan, karena ketidaktahuan sendiri adalah kegelapan. Jadi yang namanya ketidaktahuan itu adalah darkness. Jadi dia adalah kegelapan. Jadi siapa yang tidak tahu berada dalam kegelapan. Makanya kita pertama kali muncul Al-Quran adalah Iqra, belajar. Karena Al-Quran ingin mengeluarkan kita dari kegelapan. Orang yang takut terhadap kegelapan hati disebut dengan yakhsha. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi memang hanya untuk orang yang, jadi kalau orang itu tidak ada keinginan, tidak ada rasa takut, ya tidak bisa. Jadi harus ada yakhsha. Ini juga sama yang dikatakan Nabi Musa kepada Fir'aun. Jadi ketika Fir'aun datang kepada Nabi Musa, dia katakan, ya supaya kamu takut, yakhsha, takhsha, kalau karena ini adalah berdialog, takhsha. Kita bisa lihat di dalam surat 79. Kita lihat surat 79 di sini.
kita lihat di sini. Ya, ini adalah ini kata Patasya ini ya. Jadi di sini cerita tentang Nabi Musa. Idhab ila Fir'auna, wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, karena sungguhnya Fir'aun itu togok. Apa itu togok? Itu hati. Ketika hati menyembah diri sendiri, ataukah egoistik, namanya togok. Narsistik. Ya. Jadi togok. Fir'aun itu adalah togok. Dia menyembah dirinya sendiri. Ya, pokoknya apa saja. Seperti kata Donald Trump juga, kenapa keluar dari lembaga-lembaga PBB? Dia katakan karena tidak ada peraturan kecuali peraturan saya. Saya, kemauan saya adalah peraturan, kata dia. Jadi law-nya itu adalah saya, peraturan keinginan saya, kata Donald Trump. Itu diungkapkan itu di depan wartawan, depan kamera. Artinya cuma dia saja, seenak-enaknya saja ngomong. Ya berubah-ubah pembicaranya, karena mau-maunya namanya saya narsis. Ya. Jadi innahu tagha, dia itu tagha, itu Fir'aun. Faqul, maka katakanlah wahai Musa kepada Fir'aun, halaka ila antazakka, ini sama tadi. Apakah tidak ada keinginan bagi kamu untuk membersihkan di tazkiyah, kembali kepada fitrah, lebih hidup lebih enak, lebih nyaman? Kalau ada, wah diakah, saya siap untuk membimbing, memandu kamu ila rabbika, kepada Tuhanmu, fatakhsya. Ini sama tadi. Fatakhsya. Tadi lima yakhsya, ini fatakhsya. Jadi memang harus dibuat takhsya dulu orang. Jadi untuk belajar itu harus hati dulu menjadi khusyuk. Yakhsya tadi kalau di surat Toha. Ini takhsya karena orang kedua Fir'aun di sini. Fatakhsya. Ya. Jadi wah dia kaila rabbika fatakhsya. Tujuannya hidayah itu, petunjuk itu agar orang itu memiliki rasa takut. Ya, dia merasa merendah. Jadi kita artikan tasya itu humble. Dia hilang penyakit togoknya tadi di sini. Ya. Jadi kalau penyakit togok hilang ini, kan tadi togok di sini adalah tadi dibersihkan tazkiyah. Ya, jadi togok ini dibersihkan dengan tazkiyatun nafs. Ketika tazkiyahnya berhasil, maka muncullah tahsya. Jadi ini hati yang sudah bersih di sini. Membersihkannya di sini. Kalau masih kotor di sini, togok. Nah, begitu. Nah, jadi cuma sebagai ujung-ujungnya hati masalahnya. Manusia itu hatinya. Ya. Orang itu membela kebenaran atau tidak, ya hatinya. Bukan tubuh kita sama semuanya. Tangan sama-sama dua, kaki dua, hidung satu, sama. Kuping dua, semua sama. Kepala di atas, kaki di bawah, semuanya sama. Tidak ada bedanya. Yang ada, yang berbeda sedikit cuma warna kulit. Ada yang cerah kulitnya, ada yang agak gelap, ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang merah, itu aja. Tetapi di dalamnya sama, strukturnya sama. Strukturnya sama. Maka Allah mengatakan illa tadzkiratan liman yakhsha. Sebagai tadzkirah, peringatan, pelajaran bagi orang yang yakhsha, liman yakhsha, bagi orang yang yakhsha. Jadi penekanannya kita di sini adalah yakhsha. Agar kita yakhsha. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita lihat ayat yang sejalan dengan ini di sini. Surat An-Naziat, ini tadi kita sudah buka juga. Inna fi dzalika laibratan liman yakhsha juga. Tadi 9 Naziat ini waktu bicara tentang Fir'aun, kan begitu. Tapi di sini katakan inna fi dzalika laibratan liman yakhsha. Sungguhnya pada yang demikian itu adalah ibrah bagi orang-orang yakhsha. Makanya kemudian nanti di bawah berbicara tentang Fir'aun, ya kan begitu. Jadi bicara tentang Fir'aun. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Jadi Al-Qur'an itu adalah pelajaran untuk orang yang takut ini, orang yang takut. Ya, jadi itulah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an membuat kita jadi humble, menjadi apa namanya? Menjadi sederhana, menjadi wara, tawadu, kira-kira gitulah. Ayat 4. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Jadi Al-Qur'an tadi itu
yang turun bukan untuk bikin masalah, bikin susah, bikin celaka, adalah turun. Kan cerita wa anzalna alaikal qur'ana. Jadi turunnya dari mana? Dari dia zat yang menciptakan bumi dan langit, al-ula yang tinggi. Jadi tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Turun dari kata tanzil, ingat tanzil. Jadi Al-Quran itu ada tanzilnya, ada nuzulnya, ada nuzulul Quran, ada tanzil. Jadi Al-Quran tanzil, Quran itu turun sedikit demi sedikit, namanya tanzil. Ketika dia turun sekaligus namanya nuzul. Tanzilan mimman. Jadi Al-Quran itu turun. Jadi artinya Al-Quran itu bukan ciptaan, bukan karangan dari Nabi Muhammad. Tapi dia turun ke dalam hatinya Nabi Muhammad langsung dari zat yang menciptakan langit dan bumi yang tinggi itu. Ya, jadi Allah itu maha tinggi. Apa artinya kata al-ula di sini? Kalau al-ula di sini kita bawa ke sini man dari zat yang man ini kan pelaku ya. Man itu pelaku. Ya, kalau kita mengartikan misalnya orang, tapi ini kan Allah bukan orang ya. Jadi man di sini adalah Allah di sini. Man ini adalah orang ketiga, huwa. Jadi man ini adalah huwa. Min man, dari dia. Jadi kita artikan dari dia. Dia siapa? Zat. Atau Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah itu adalah apa? Al-ula, yang paling tinggi. Apa arti yang paling tinggi? Adalah dari sisi hierarki eksistensial, dia paling di atas. Dia adalah wujudnya wujud. Dia adalah asalatul wujud. Dia namanya wajibul wujud. Dialah yang memiliki wujud yang substantif. Namanya prinsipalitas wujud. Sedangkan yang lain kita lihat wujud itu tidak asli. Itu hanya bayangan saja. Namanya maujud. Kenapa dia tidak asli wujud? Dia adalah diwujudkan. Maujud namanya. Jadi kalau diwujudkan, namanya maujud. Siapa yang mewujudkannya? Ya wujud. Jadi wujud yang mewujudkannya. Karena tidak bisa mewujudkan kalau dia sendiri tidak wujud. Ya. Tidak bisa mewujudkan sesuatu kalau dia sendiri tidak ada. Tidak bisa mengadakan sesuatu kalau dia sendiri tidak ada. Ya. Yang bisa mencipta adalah yang ada. Kalau tidak ada, bagaimana bisa mencipta? Jadi begitulah. Maka Allah itu berada di pusat ya, hierarki eksistensi yang sekaligus merupakan titik konvergensi segala sesuatu. Jadi semua realitas yang ada ini, yang lahir ataupun yang batin, itu dia akan mengkerucut, konvergen ke titik puncaknya. Apa namanya itu ke atas. Lawannya konvergen itu kan divergen ya. Divergen. Ini adalah ke atas, mengkerucut. Yang satu itu. Jadi semua yang dari bawah itu kembali ke atas. Namanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau dari atas ke bawah, dari titik yang satu ke menjadi banyak. Kemudian dari banyak ini kembali ke atas. Namanya inna lillah, dari titik singularitas menuju kepada pluralitas. Kemudian wa inna ilaihi rajiun, dari plural ke singular. Jadi pertamanya singular saja, huwal awalu, baru kemudian turun ke bawah menjadi plural. Kemudian plural ini balik naik ke atas menjadi singular lagi, ilaihi rajiun. Atau huwal akhiru. Wal awalu wal akhiru. Nah, jadi sebetulnya tidak ada apa-apa selain dia semuanya. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh dia yang menciptakan. Kenapa menggunakan kata menciptakan ini? Karena kita tidak ada di sini kalau tidak ada bumi. Kita tidak ada bumi di sini, ini bumi, tidak ada bumi di sini kalau tidak ada galaksi-galaksi, tidak ada alam semesta. Kita sebut samawati di sini alam semesta. Ya. Jadi kita tidak ada di sini kalau tidak ada bumi. Karena mau makan apa? Kita kan ada di sini butuh makan, minum. Kalau tidak ada buminya, minum dari apa? Makan dari apa? Jadi harus ada buminya. Nah, bumi ini cuma sekian berbahagia ada di sini karena ada alam semesta ini. Dan itu semuanya adalah dari dia yang maha tinggi. Ya. Maka dialah yang menciptakan bumi dan langit. Dengan demikian, bumi, langit, kita dengan Allah sebetulnya satu kesatuan. Bedanya adalah ada wujud, ada maujud. Ada wajibul wujud, ada mungkinul wujud. Ada asalatul wujud, dan ada yang sifatnya mahiyah saja. Esensi saja. Bukan substansi, bukan hakikat.
Jadi kalau kita menggunakan istilahnya mula sadra, yang ada adalah wujud sejati, yaitu asalatul wujud. Selainnya namanya mahiyah. Ya. Sedangkan kalau kita menggunakan istilahnya Ibnu Sina, yang ada itu adalah yang hakikat adalah wajibul wujud. Yang lain itu yang plural tadi adalah mungkinul wujud. Seperti itu. Kalau kita menggunakan bahasa Arab biasa, ya yang di atas itu wujud, selainnya adalah namanya maujud, diwujudkan. Jadi bisa kita gunakan istilah apa saja, yang penting maknanya kita pahami bahwa yang disebut dengan tunggal itu dia. Ya. Maka kita tidak bisa memahami dia, kita tidak bisa menyadari akan dia kalau kita tidak ada di sini. Ingat, kita tidak bisa berkata inilah Tuhan. Tidak bisa mengatakan Allahu Akbar. Kita tidak merasakan bahwa saya menyembahmu Tuhan, kamu gitu. Kita tidak bisa mengatakan ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Kalau kita tidak ada di sini, kan kata-kata itu diucapkan oleh kita, oleh saya, oleh aku, oleh bapak, oleh ibu, oleh tuan dan puan, ya kan begitu. Kalau kita tidak ada, kan tidak ada yang mengatakan ini wajhatu wajhiya. Dan kita tidak ada di sini sebagai manusia kalau tidak ada bumi. Dan bumi tidak akan ada kalau tidak ada alam semesta. Dan alam semesta tidak ada kalau dia tidak ada, man tidak ada. Jadi huwal awwalu wal akhiru, berarti dia tinggi, dia adalah puncak dari segala eksistensi. Kalau kita bicara eksistensi wujud, dia adalah puncaknya. Seperti itu. Tidak ada yang lain selain dia. Maka karena dia tinggi, kata ula itu tinggi sekali, dia tidak terjangkau, tidak terjamah oleh pikiran manusia. Bukan dia tidak bisa dijangkau, tetapi pikiran tidak mampu menjangkaunya. Karena pikiran itu hanya bisa menjangkau sesuatu kalau ada kesamaannya, ada dualitasnya, ada duanya. Sedangkan Tuhan itu kan tidak punya dualitas, tidak punya dual, tidak punya teman, tidak punya sahabat. Ya. Tuhan itu adalah tunggal murni. Ahad namanya, tunggal murni. Allahu ahad. Bukan hanya dia wahid, tetapi ahad. Ya. Kalau berkaitan dengan yang lain bisa dikatakan wahid, tapi kalau zatnya ya ahad. Makanya zatnya Tuhan itu adalah disebut dengan sirrul asrar, rahasia dari segala rahasia, karena tidak bisa dijangkau sama sekali. Ya, tidak ada samanya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan dia. Tetapi akal mengatakan pasti dia ada, karena kalau dia tidak ada, tidak mungkin yang lain ada. Jadi akal hanya bisa mengatakan dia ada, ingat. Dia ada, dia wujud, dan dia adalah wujud hakikat. Jadi akal mengatakan bahwa dia adalah asalatul wujud atau prinsipalitas wujud. Tapi untuk akal menjelaskan bagaimana dia tidak bisa. Dia tidak kuat. Karena dia adalah sederhananya sederhana. Dia adalah hakikatul basitah. Dia adalah hakikatnya sederhana. Dia adalah sederhana yang sesungguhnya. Tidak tersusun, tidak murakab. Maka akal pikiran kita tidak sanggup untuk mengetahui zatnya. Tapi dia mengetahui kalau zatnya ada. Ingat. Akal mengetahui kalau zatnya ada, tapi bagaimana zatnya itu tidak bisa. Makanya nanti kita ketemu di ayat berikutnya tentang apa? Arash. Karena tidak mampu kita menjangkau zatnya, ya Tuhan berbicara tentang arasnya. Aras itu kita bisa bicarakan sebagai ya tanda petik ya quote, yaitu sarana untuk menampung zatnya. Seperti itu. Ibaratnya kira-kira gini. Kita tidak bisa melihat burungnya di siang hari. Yang kita bisa lihat sarangnya kira-kira gitu lah. Kalau siang hari kan burungnya terbang tuh, ya, kemana-mana, jauh ke hutan. Terus apa yang bisa kita lihat? Cuma sarangnya saja. Nah, sarangnya itu ibaratnya arasnya, sedangkan apa namanya tadi burungnya adalah ibaratnya zatnya. Kurang lebih begitulah jemaah sekalian berbahagia. Jadi kita tidak bisa melihat, yang kita bisa saksikan adalah arasnya. Aras itu tanda petik adalah semacam sarangnya kalau burung. Nah, aras itu kan dalam bahasa sehari-hari disebut dengan singgasana, fasilitas tempat duduknya raja. Rajanya tidak kelihatan, yang kelihatan cuma singgasananya saja. Yang bisa kita lihat dari raja itu singgasananya. Kita pergi ke istana, susah ketemu dengan rajanya. Ya, yang ada cuma singgasananya di sana. Singgasana yang bertatahkan intan dan berlian. Itu biasanya. Bertatahkan emas, intan, berlian, dan zamrud. Nah, kan begitu. Nah, sedangkan rajanya tidak kelihatan. Begitulah kurang lebih dengan Allah SWT.
zatnya tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita, tetapi dia ada. Karena dia ada dalam tanda petik mazhar tempat dia menampakkan diri yang disebut dengan arasy itu. Nah, makanya nanti berikutnya kita bicara arasy. Tapi kita lihat dulu ayat berikutnya di sini. Ayat 3, surat Al-Insan, surat 76. Nah, di sini kata tanzil tadi kita tahu nih. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila, sama ya. Sungguhnya kami yang menurunkan kepada Muhammad. Jadi ingat kata-kata tanzil ini dari kata nazzalna. Sedangkan kalau nuzul dari kata anzala. Ini karena di sini kan z-nya adalah tasydid double ya. Nazzala dan anzala. Nanti kalau anzala masdarnya menjadi nuzul. Kalau nazzala masdarnya menjadi tanzil. Jadi begitu perbedaannya. Karena di sini kita lihat inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Jadi kata-kata nazzalna ini lebih kepada turun sedikit demi sedikit, sedangkan kalau anzala nuzul itu turun sekaligus. Jadi inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila, seperti itu. Nah, tadi sini kita mulai dengan tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Jadi Al-Quran ini turun daripada dia yang maha tinggi. Nah, berarti kan sekalian, karena Al-Quran tadi itu turun daripada yang maha tinggi, ingat yang ula ini, kan berarti nilai kebenaran Al-Quran itu juga al-ula. Maka siapa yang ingin dipandang tinggi di sisi Allah, maka harus mengisi dirinya, jiwanya dengan Al-Quran. Jadi kita harus tanzilkan juga Al-Quran kemana? Ke jiwa kita. Kalau Nabi dulu, tanzilnya ke dalam hatinya oleh Allah melalui Jibril. Kalau kita sekarang, oleh ustadz, ulama, dan sebagainya, melalui mushaf. Ya, begitulah. Jadi mushaf ini dibaca, kita baca bersama-sama, harapannya supaya mendarat, landing, tersimpan di dalam jiwa kita masing-masing. Ya, sehingga dia tanzil juga, nuzul juga. Tanzil datang dari Alkitab ini, kemudian masuk dalam jiwa kita. Ya. Nah, hati kita itu mas terbahagia awak dari sananya, dari sisi Allah memang tercetak seperti ini, ibaratnya gitu. Jadi hati kita itu memang ada cinta, ada kasih sayang di sana. Itu namanya fitrah. Dia seperti itu, ada cetakannya, dan cetakannya itu dari Allah. Ya. Itu Ar-Rahman. Ya. Siapakah tadi Al-Ula itu? Tanzilun mimman khalaqas samawati, mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ya Ar-Rahman. Nah, luar biasa kan? Jadi menyebut Allah sebagai Al-A'la, yang paling tinggi, Al-Ula maksudnya. Dan juga menyebut sebagai Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Pemurah. Artinya apa? Walaupun dia tinggi, bukan berarti tak terjangkau. Memang saatnya tidak terjangkau, tapi bukan berarti dianya tidak bisa kita datangi. Dia itu pengasih, pemurah. Kata pemurah itu dia bisa menerima siapa saja, yang penting mau datang kepadanya. Makanya Allah mewanti-wanti kita, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu adanya di dalam arasy. Ar-Rahmanu 'alal arsy. Dia adalah Ar-Rahman, dia adalah Maha Pengasih, Maha Pemurah. Dia adalah Ar-Rahman. Di mana dia bertempatnya? Al-Arsy ini. Al-Arsy istawa, bersemayam di sana. Dia di Arsy. Pertanyaannya mas kalian, di mana arasy Allah itu? Kalau zatnya Allah tidak bisa kita tanyakan, karena nggak bisa dijangkau memang. Arsy ada. Pertanyaan di mana arasy-nya itu? Sebutkan aja bahwa arasy itu tempat bersemayam Tuhan. Jadi arasy itu tadi kita sebut dengan kursi kerajaan, tempatnya raja bersemayam, tempatnya raja itu duduk. Ya, kira-kira bersemayam itu duduk. Dengan kesempurnaannya, istawa itu sebetulnya satu kata yang sempurna. Nah, di mana dia bersemayam? Di arasy. Nah, di mana arasy Allah itu? Satu-satunya yang bisa menjangkau arasy Allah adalah jiwa manusia. Ya, ingat, jiwanya. Maka bisa kita katakan bahwa mencari arasy Allah di alam ketujuh itu tidak mungkin. Apa yang kita sebut dengan alam ketujuh? Apa yang kita sebut dengan langit ketujuh? Ya, tak bisa dipersepsi. Maka yang gampang dan mudah kita pahami adalah bahwa
arasy Allah itu adalah di dalam jiwa kita masing-masing, karena jiwa kita itulah yang memiliki kemampuan yang namanya kesadaran, sadar, bisa menyadari. Apa yang sudah menyadari, yaitu menghadirkan sesuatu atau objek yang disadari. Ketika kita menyadari sesuatu, berarti objek itu hadir pada jiwa kita. Ya, kalau kita menyadari sesuatu, berarti contohnya kita melihat harimau di depan, pasti kita lari. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa harimau itu adalah hewan buas. Hewan buas, hewan pemangsa. Maka itu kesadaran kita. Artinya apa? Tersimpan dalam jiwa kita gambaran harimau dan sifat-sifat harimau. Harimau itu seperti begini, kucing besar, kemudian dia adalah pemangsa pemakan daging, karnivora, maka kemudian ketika kita lihat di depan kita langsung lari bersembunyi. Kenapa? Karena kita sadari. Nah, dengan demikian, yang bisa menyadari Allah itu adalah manusia, jiwa manusia, bukan tubuhnya, jiwa manusia. Menyadari ya, bukan ada, menyadari. Di mana-mana Tuhan ada, tetapi tidak bisa menyadari. Yang bisa menyadari adanya Allah hanya jiwa manusia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa arasy Allah itu adalah dalam jiwa manusia. Dia Ar-Rahman itu adalah dalam jiwa. Nah, ketika kita menghadirkan Allah di dalam arasy dalam jiwa kita, apa yang muncul kemudian? Tanda bahwa dalam jiwa seseorang itu bersemayam Allah di sana, maka dia pengasih. Ya, pengasih di sini. Kenapa? Karena yang ada di dalam hatinya, ya Maha Pengasih, otomatis dia pengasih lah. Ya. Contohnya kalau yang ada di dalam tungku itu adalah api, tentu kita dekat panas kan. Kalau yang ada di dalam wadah itu adalah es, pasti kita dekat dingin, kan begitu. Nah, kalau yang ada di dalam jiwa kita, yang ada di dalam wadah hati kita adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Oh, ini pengasih, otomatis dia pengasih juga. Jadi tidak ada tanda kita itu pengasih, tidak ada tanda kalau kita dekat kepada Allah yang pengasih, kalau kita tidak pengasih kepada sesama manusia dan sesama makhluk. Ingat, sesama. Jadi Ar-Rahman alal arsy tawa. Allah itulah, Ar-Rahman itulah yang menurunkan Al-Quran. Ya, yang tadi Al-Quran itu bukan untuk bikin susah, karena diturunkan dari Rahman, maka jiwa menjadi pengasih. Kenapa? Karena dia bertahta, bersemayam di dalam jiwa kita masing-masing yang menyadarinya. Jadi begitu kita menyadari tentang Tuhan, berarti dia hadir di dalam arasy-Nya. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Kita lihat lagi ayat di sini. Surat Al-Araf. Surat 7, ayat 54. Inna rabbakumullah, itulah Tuhan kalian. Siapa itu Tuhan kalian? Allah. Alladzi khalaqas samawati wal arda. Dia yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayam, di dalam 6 masa. Tsumma stawa alal arsy. Menciptakan 6 masa, terakhir itu siapa? Manusia kan? Dalam 6 masa itu siapa yang paling terakhir tercipta? Ya manusia. Maka setelah manusia tercipta, semua kemudian dia bersemayam pada arasy. Apa arasy-nya tadi? Pada diri manusia, karena dia ciptakan terakhir. Ya. Yughshil lailan nahara yatlubuhu khatitha. Dialah Allah yang mempergantikan siang dan malam dengan menutupkan malam kepada siang. Begitu sebaliknya, ya, dan itu berputar dengan sangat cepat. Wasyamsa wal qamara, matahari, bulan, wan nujum, bintang-bintang, musakharatin, semuanya itu berjalan pada tempatnya, pada garis edarnya, dibuat mudah, tunduk semuanya kepada dia Allah tadi. Dia kepada Allah alladzi khalaqas samawati wal arda, ini rabbukum tadi. Dia tunduk semuanya ke sana. Musakharatin. Kenapa bisa? Karena bi amri, semuanya itu teratur dengan amrnya. Baru Allah katakan, ala, catatlah, ketahuilah, lahul khalqu wal amru. Allah itu memiliki khalq dan amr. Kita pernah terangkan dulu nih. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabbnya seluruh alam. Nah, jadi itulah jemaah sekalian terbahagia pembahasan kita pada pagi hari ini. Seperti biasa kita lihat dulu 2 hadis berikut ini.
Nah, ini adalah hadis bahwa Nabi di atas kendaraan pun baca Quran, artinya bahwa ya namanya baca Quran di mana saja. Nabi saja yang jiwanya itu adalah secara keseluruhan, secara total itu adalah Al-Quran, masih baca kendaraan dimanapun juga. Ini pengakuan dari sahabat ini. Dari Abdullah bin Mughaffal berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Futu Mekah. Hari Futu Mekah itu Fatu Makkah. Wa huwa yaqra'u, dan dia membaca Al-Quran, maksudnya ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Apa yang dibaca? Surat Al-Fath. Dia baca surat Al-Fath, surat yang ke-48. Surat Al-Fath itu surat 48. Jadi surat Al-Fath, dia baca surat Al-Fath di atas kendaraannya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, artinya bahwa kita bisa membaca Al-Quran dimanapun juga, selama itu bersih, suci tempatnya. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 4646. Jadi ini adalah tadi, karena Al-Quran itu turun kepada jiwanya Nabi. Hadis berikutnya tentang arasy Allah. Ini kata arasy ini di dalam Al-Quran, di dalam hadis ini disebutkan beberapa kali, 2 kali, berkenaan dengan Nabi membaca kalau ada masalah-masalah, kesulitan. Karena tadi kan Al-Quran itu bukan untuk bikin sulit. Coba kita baca di sini. Dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah SAW, bahwa Ibnu Abbas mengatakan adalah Rasulullah SAW, karena yaqulu indal karbi, selalu membaca apabila ada kesulitan. Karb ini kesulitan. Jadi kalau Nabi mendapati kesulitan, dia membaca la ilaha illallah al-azim. La ilaha illallahul azim al-halim. Tidak ada ilah selain Allah yang agung, yang penyantun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada ilah selain Allah, rabbul arsyil azim. Tuhannya arasy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nah, muncul lagi. Ya. La ilaha illallah rabbus samawati, Tuhannya langit dan Tuhannya bumi. Tuhannya arasy yang agung. Jadi kita lihat jemaah sekalian berbahagia, selalu menyertakan kata-kata arasy. Nah, kenapa disebut dengan agung, mulia? Karena manusia itulah bisa mencapai derajat kemuliaan. Kenapa disebut agung? Selain Allah yang bisa mencapai derajat keagungan adalah Allah SWT. Karena di dalam jiwanya ada arasy Allah. Rajinlah baca la ilaha illallahul azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardil wa rabbul arsyil karim. Juga hadis riwayat Imam Bukhari juga nomor 5870. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada salah dan khilafnya, semuanya dari pribadi Al-Fakir, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Barakallahu fiikum. Dalam konteks pembahasan arasy ini, statement bahawa Allah Maha Besar bukan segi saiz, maka tiada tempat yang mampu tampungnya, versus dengan kutiupkan rohku dalammu, sedangkan mu tadi adalah jiwa manusia. Maka apakah ini berarti maupun mukhalafahnya bahawa kutiupkan rohku tadi adalah cebisan tajalinya, sebab dia adalah maha besar dan tak terjangkau, dan tajalinya ini adalah representatif yang mengakibatkan walaupun setitis cahayanya ada dekat dalam setiap kita, jiwa kita, maka is good enough untuk kita tak terputus kontak dengan Allah forever and ever. Dan ini adalah satu weapon yang very powerful untuk kita guna pakai bila kita tersedar dan tersadar dan kembali pada fitrah, iaitu fitri. Barakallahu fiikum. Baik Pak Nur, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita sudah sampaikan tadi bahwa yang bisa kita pahami
Arasy Allah itu ada di dalam jiwa manusia. Karena kalau kita katakan arasy Allah di langit yang ketujuh kan susah membayangkan. Ya, dan kita pikir-pikir tidak ada manfaatnya juga ya bagi kita kalau arasy Allah di apa namanya di langit yang ketujuh. Ya, tapi kalau dikatakan arasy Allah itu ada dalam jiwa kita, karena jiwa kita lah yang bisa menyadari artinya menghadirkan, ya. Kalau kita menyadari atau sadar tentang sesuatu, berarti sesuatu itu hadir pada kesadaran kita. Jadi sesuatu yang kita sadari menunjukkan sesuatu itu hadir pada kesadaran kita. Kalau kita tidak menyadarinya namanya lupa. Lupa itu artinya tidak hadir pada kesadaran kita. Nah, jadi pertanyaannya kenapa bisa hadir pada kesadaran kita sehingga kesadaran kita menjadi arasnya? Nah, permulaannya ketika Allah mengatakan tadi, kutipkan ruhku kepadanya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kutipkan ruhku kepadanya. Jadi di dalam manusia, dalam diri manusia itu kutipkan ruhku. Jadi setelah manusia itu selesai secara fisik, kutipkan ruh kepadaku. Kan dikatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hamain masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh di situ ada ya di belakangnya, ya mutakallim namanya, ruhku. Nah, apa artinya ruhku di situ? Berarti kan itu adalah bisa kita sebut tadi dengan yang menjadi kesadaran kita dan sekaligus arasnya Allah. Karena dengan ruh itu kita berkesadaran dan dengan kesadaran itu kita bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian pada saat kita akan diciptakan, dites ulang dulu, diuji dulu, benar nggak sudah masuk ini? Ibarat apa namanya? Ibarat kilang industri ada namanya total quality control. Karena ada namanya total quality control. Diperiksa satu-satu. Kalau tidak benar, di-reject namanya, di-reject. Ada rejection. Nah, begitu juga sebelum Allah menciptakan kita, sebelum Allah mengedarkan kita di alam semesta ini, ada total quality controlnya dulu. Caranya ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, kamu begitu. Itu untuk mengetahui apakah nanti ini adalah bisa beredar atau tidak bisa beredar. Qalu, mereka menjawab, bala, benar Tuhan. Syahidan, kami bersaksi bahwa kamu adalah Tuhan kami. Kalau kita tidak mengatakan bala, maka apa yang terjadi? Kita di-reject, tidak bisa beredar. Karena tidak bisa menjadi arasnya Allah SWT. Seperti itu. Nah, itu yang terjadi pada hewan-hewan. Ada lagi berikutnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Saya Indra Pak Ustaz, mau izin bertanya. Oh ya, silakan Pak Indra. Pada ayat yang ketiga dikatakan illa tasiratan lima yakhsha. Mohon maaf, kalimat yakhsha atau takut itu kan muncul dari rasa ketidakmampuan seseorang menghadapi di luar kemampuan dirinya. Apakah dari penglihatan, pendengaran, atau apapun yang terjadi. Nah, bagaimana memunculkan rasa seperti itu Ustaz? Kan itu kan sampai takut kepada Allah. Artinya bagaimana muncul rasa takut pada Allah ketika ketidakmampuan dia menghadapi yang akan terjadi pada dirinya, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Baik, ini pertanyaan bagus. Jadi bagaimana cara memunculkan ini rasa tidak berdaya? Jadi bagus ini juga terjemahnya Pak Indra. Jadi kata-kata yakhsha ini adalah untuk orang yang tidak merasa memiliki pengetahuan, tidak berdaya, tidak punya yang merasa la haula wala quwata. Tidak punya daya dan tidak punya pengetahuan, pokoknya tidak punya apa-apa, merasa papa. Ya. Yang merasa papa tidak punya apa-apa. Ya. Seperti di dalam surat di dalam surat Al-Duha itu wa wajadaka ailan fa'aghna. Jadi harus ail. Jadi yakhsha itu ail, tidak merasa punya apa-apa, papa. Nah, bagaimana cara memunculkan perasaan ini? Ya, satu jawabannya adalah menggeser ego kita kepada Allah. Karena menyebabkan kita merasa memiliki aku bisa, aku mampu, aku pokoknya serba aku adalah karena ego tadi, anania namanya. Ego ini ketika semakin banyak yang melekat pada dirinya, dia menjadi narsistik. Ketika dia menjadi narsistik, dia marah kalau tidak dipuji, marah kalau tidak dipuja, marah kalau tidak diapresiasi, dan sebagainya. Tidak mau berbuat kalau tidak ada apresiasi, tidak mau berbuat kalau tidak ada penghargaan. Kenapa? Karena dia narsistik. Nah, ini kalau ada orang yang seperti ini, kata psikolog, ini sudah termasuk mengidap penyakit yang cukup serius, namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder, kira-kira gitulah. Ya,
Nah, makanya caranya bagaimana? Dikosongkan aku kita. Karena aku kita itu sebenarnya tidak punya apa-apa. Yang ada akunya Allah. Jadi kalau ibaratnya aku itu adalah wadah, aslinya itu isinya adalah Allah. Maka ketika Allah meminta Nabi Musa, nanti kita ketemu di surat Taha ini ya. Ketika nanti Allah meminta Nabi Musa datang ke Gunung Tursina, yang diperkenalkan bahwa ana itu aku, bukan kamu. La ilaha illa ana, kamu gitu. Allah berkata kepada Nabi Musa, Musa, innani ana Allah, innani ana Allah. Aku itu, ana itu Allah, bukan kamu. Ya, la ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi innani ana Allah, la ilaha illa ana. Jadi tidak boleh ada ilah selain ana. Jadi innani ana Allah, la ilaha illa ana. Kalau dirubahkan la ilaha illallah, Allahnya diganti dengan ana. Jadi Allah means ana, gitu. Atau ana means Allah. Ana adalah Allah, Allah adalah ana. Dan karena Allah adalah ana, tidak berhak kita akui. Kita harus menyerahkan diri kita. Makanya pengosongan namanya, terjadilah pengosongan namanya takhalli namanya. Takhalli itu pengosongan. Jadi kita harus mengosongkan jiwa kita, ruang jiwa kita. Takhalli, setelah itu baru tahalli, baru tajalli. Nah, ketika Allah muncul dalam arasnya, namanya tajalli di sana. Seperti itu Pak Indra. Jadi itu cara yang paling bagus, yaitu menghilangkan ego. Kalau secara alamnya kira-kira bagaimana? Kalau tadi kan mungkin agak ribet ya. Sederhana sekali, marilah kita jangan suka mengaku. Akulah, kalau bukan karena aku tidak bisa begini. Kepada istri kita mengatakan kalau aku tidak kerja kamu makan apa. Nah itu berbahaya sekali. Ya, akulah yang menyebabkan kamu bisa seperti kepada anak kita katakan akulah, kalau kamu bukan karena papa, bukan karena mama, kamu tidak bisa seperti ini. Nah, itu adalah aku semuanya. Kita lepaskan itu semuanya dari diri kita. Yang berhak berkata begitu hanya Allah, tidak boleh kita. Gitu. Berikutnya? Ya, di chatroom. Ada di chatroomnya. Kita di chatroom dari Pak Halim, ini Malaysia. Apakah alam ini sebagian daripada arasy atau bagaimana? Nah, jadi sebetulnya kita katakan kalau arasnya Allah itu adalah jiwa kita, dan yang bisa menyadari alam semesta adalah jiwa kita, ya bisa kita katakan seperti itu Pak Halim. Cuma biasanya kalau istilah irfan atau istilah tasawuf tidak menggunakan kata arasy, menggunakan kata mazhar. Ada yang menggunakan kata mazhar, ada yang menggunakan kata mahdar. Mazhar artinya tempat menzohir. Jadi kan Allah itu kan adalah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nah, caranya Allah menzahirkan dirinya melalui alam yang kasat mata ini. Alam semesta yang bisa dijangkau oleh panca indera. Ya. Jadi alam semesta yang bisa dijangkau panca indera namanya menzahir. Bisa juga hadir, namanya mahdar. Jadi ada dua istilah, ada mahzar, ada mazhar ya, mazhar dari kata zahir. Kemudian ada mahdar, hadir, kira-kira gitulah. Kalau bahasa Inggrisnya bisa disebut dengan locus. Ya. Locus itu tempat menampakkan diri. Ya. Jadi caranya Allah menampakkan diri dalam bentuk keindahannya, dia menampakkan diri pada kembang misalnya. Menampakkan diri dalam bentuk kekuatan, dia tunjukkan batu pada dirinya pada batu. Nah, semuanya itu adalah mazharnya, tidak menggunakan kata arasy. Kalau arasy itu adalah lebih kepada jiwa, karena jiwa lah yang bisa menyadari dia. Lalu begitu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya kira kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau Bapak Ibu sekalian masih agak-agak susah tadi menerangkan, ikut aja terus, karena Al-Quran itu gampang. Yang penting kita berketerusan istiqomah. Istiqomah nanti tahu sedikit demi sedikit. Apalagi nanti di luar Ramadan, kita ada pelajaran irfan khusus sekali seminggu, yaitu hari Sabtu malam minggu. Jam 19.30 sampai jam 21 itu untuk irfan. Jadi istilah-istilah tadi mazhar, mahdar, tajalli, takhalli, tajalli, kita pelajari di sana melalui buku para ahli irfan yang terkenal seperti itu. Kapan tanggal berapa ikuti saja di grup, nanti diumumkan, karena biasanya di bulan Ramadan itu setelah Ramadan selesai kita libur dulu, cuti dulu beberapa minggu, setelah itu baru kita mulai masuk. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi